kita bisa berkumpul kembali di dalam majelis ini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun karena rahmat dan Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah ya Rabbi. Salam dan sholawat tidak lupa kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, yang mana atas perjuangan pengorbanan beliau untuk menegakkan, untuk memperjuangkan hukum Allah, ilmu Allah, agama Allah di muka bumi ini. Mudah-mudahan kita bisa mencontohnya, kita bisa wasilah Rasul, kita bisa mencontoh apa yang beliau perjuangkan, yang beliau korbankan untuk agama Allah, untuk menjadi seorang utusan Allah yang amanah di muka bumi ini, bisa menuntut umat manusia dari alam gelap menuju alam terang di dalam cara berpikir kita, di dalam hati kita yang selalu gelap dituntun oleh beliau, diterangi dengan ilmu, maka dalam keadaan terang beneran dengan iman dan takwa. Amin ya Allah ya Rabbi. Salam hormat saya kepada Bapak Ustaz Ahmad Mumin. Salam hormat saya kepada Bapak Ibu sekalian jemaah majelis zikir rahmatan lil alamin yang dimuliakan oleh Allah. Mudah-mudahan di malam hari ini yang berbahagia ini, pertama saya mengucapkan mohon maaf lahir dan batin saya sedalam-dalamnya, di dalam akal pikiran saya, hati saya, jiwa saya yang setiap saat dan waktu selalu punya prasangka yang tidak baik, punya prasangka yang buruk, punya sifat yang tidak baik, punya sifat yang buruk. Mohon dimaafkan lahir dan batin saya. Ini yang selanjutnya, saya di kesempatan hari ini saya ingin menyampaikan, ingin mengkaji tentang kehendak Allah, yaitu yang dinamakan takdir. Takdir itu kehendak Allah. Allah sudah berkehendak, tapi sebelum Allah berkehendak itu kita lewat perjalanan nasib. Nasib itu kita yang menjalani, yang mengerjakan. Saya ambil contoh, di saat ini Allah itu berkehendak memberi cobaan kepada umat manusia di muka bumi, yaitu dengan adanya wabah corona ini. Seluruh dunia merasakan wabah ini. Di dalam kehidupan nyata, Allah punya kehendak, Allah punya takdir. Allah sudah berkehendak, sudah ditebar sama Allah wabah ini. Dan siapa yang dikenai itu sudah ditulis oleh Allah, sudah dikehendaki oleh Allah. Kita sebagai hamba hanya mampu berikhtiar dan berdoa, tapi kita tidak mampu lari dari kehendak Allah. Kita sudah berikhtiar, sudah berusaha sembunyi, sudah berusaha lari, tapi kalau Allah berkehendak, kita akan tetap kena sakit. Allah memberikan sakit, bukan hanya wabah ini, banyak sakit-sakit yang diberikan oleh Allah kepada kita. Dari situlah kita berikhtiar memohon kepada Allah. Kenapa Allah memberikan cobaan ini? Tentu Allah punya tujuan untuk membuat hambanya lebih beriman dan bertakwa kepadanya. Dengan cobaan ini hambaku lari dariku, mendekat kepadaku. Kalau lari dariku akan sembunyi di mana? Manusia tidak bisa sembunyi dari kehendak Allah, takdir Allah. Kalau Allah sudah berkehendak, kita dipanggil oleh Allah. Malaikat Israel datang untuk menjemput kita, itu sudah tidak bisa kita hindari. Kita mau lari kemana, sembunyi kemana, akan datang menghampiri kita. Tapi yang paling penting bukan kita menghindari sebuah takdir, tapi yang paling penting bagaimana kita membangun istiqomah kita, keimanan kita kepada Allah. Ketika kita dipanggil oleh Allah,
Kita sudah memiliki bekal iman dan takwa kita. Itu yang paling penting. Coba hidup, semua makhluk Allah yang hidup itu pasti akan mati. Allah memberi kematian, jalannya berbeda-beda. Ada yang mati karena sakit, ada yang mati karena kecelakaan, ada yang mati juga sholat, ada yang mati tidur. Itu kehendak Allah. Kita nggak bisa lari. Tapi kita jangan takut dengan kematian, karena kematian adalah sebuah kewajiban. Suka tidak suka, takut tidak takut, itu akan datang nanti itu menghampiri kita. Malaikat Israel akan menjemput kita. Tapi tanpa dijemput, kalau kita sebagai hamba yang beriman, hamba yang bertakwa, kita akan sadar diri, ya Allah, hamba di dunia ini sudah cukup. Hamba ingin berpulang kepadamu dengan ridho. Dan berkah itu yang paling penting keimanan kita. Kita mau takut, mau sembunyi, kalau Allah berkehendak, kita nggak bisa apa-apa. Kita hanya hamba yang banyak dosa, hamba yang hina, yang setiap saat ingat dan lari kepada-Nya, kepada Allah. Kita selalu berprasangka satu sama lain. Ya Allah, ampuni jiwa-jiwa hamba yang tidak baik ini. Itu yang bisa kita lakukan. Biar kita berpulang kepada Allah dengan damai, dengan kasih. Coba, biar kita pulang kepada Allah, itu ke surganya Allah. Mati itu bukan menakutkan. Mati awal kehidupan yang panjang, itu akan ditempuh semua makhluk Allah. Mati itu awal hidup yang panjang. Maka ketika kita hidup di dunia ini, berlomba-lombalah untuk mencari ilmu supaya punya bekal untuk hidup yang panjang, tiada batas dan waktu sampai kapan kita mati. Coba kita tafakuri, kita renungkan iman kita, apakah sudah cukup untuk kita berpulang kepada Allah. Itu yang penting. Itu yang dinamakan kita menghadapi takdir. Kita harus selalu beristighomah. Yang kedua, saya ingin menyampaikan tentang sifat Rasulullah. Muhammad Rasulullah itu seorang Rasul, seorang utusan Allah. Beliau mengajarkan sifat tawadu. Sifat tawadu itu adalah sifat yang rendah diri. Subhanallah. Seorang Rasul itu seorang raja. Beliau itu memiliki sifat yang rendah diri. Beliau itu ketika berjalan berkuda diiringi pasukannya, ketika melihat seorang tua, nenek-nenek orang tua, beliau turun dan menghampiri orang tua, sungkem kepada orang tua. Beliau mengajarkan untuk rendah diri, tidak merasa dirinya seorang raja, seorang rasul, tapi beliau mencontohkan sifat tawadhu'nya, rendah diri. Rendah diri pertama yang diajarkan oleh Rasulullah adalah rendah diri di hadapan Allah. Apakah kita sudah mampu untuk rendah diri di hadapan Allah? Kita sholat diajarkan untuk sujud di sajadah, semua sama di hadapan Allah. Coba, tidak membeda-bedakan kita kaya atau miskin, cantik atau jelek, punya jabatan atau tidak, punya harta atau tidak, kita sama sujud di hadapan Allah. Kepala kita sujud di sajadah, sama rendah, sama rata, dan bacaannya sama. Tapi apakah akal pikiran kita sudah bisa rendah di hadapan Allah? Ketika kita sujud, menjujudkan kepala, tapi juga mensujudkan akal pikiran kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu yang perlu kita tafakuri. Ternyata belum tentu kita mampu rendah diri di hadapan Allah. Ketika kita sujud, akal pikiran kita malah keluar sana, berprasangka, berjalan-jalan. Apakah itu namanya tawadhu di hadapan Allah? Kalau kita mampu bertawadhu di hadapan Allah, kita rendah, merasa rendah
merasa kaya, merasa hebat, merasa punya jabatan, pasti perasaan itu dibangun oleh sifat nar, oleh sifat setan, oleh sifat iblis kita, supaya kita sombong, supaya kita minta dihormati. Disitulah setan bersemayam di dalam perasaan kita, yang akhirnya kita tidak bisa tawadu kepada Allah. Kalau kita bisa bertawadu kepada Allah, maka kita bisa bertawadu kepada sesama. Kita menghargai satu sama lain. Kita menghargai antara anak dengan orang tua. Kita menghargai antara saudara sesama saudara. Kita menghargai sesama muslim dengan dasar bukan memandang siapa dia, bukan dasar memandang status dia, bukan dasar memandang harta atau jabatan dia, tapi memandang ilmu, memandang keimanan, memandang ketakwaan seseorang. Disitulah ukuran kita saling menghargai di dalam ketawaduan kita, di dalam kerendahan kita. Jangan sampai kita menghargai orang lain karena hartanya. Begitu orang itu sudah miskin, kita mencampakkan, berprasangka. Itu namanya bukan sifat tawadu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita menghargai karena orang itu punya jabatan. Setelah jabatannya hilang, kita nggak pernah menghargai. Di situ bukan tawadu yang diajarkan oleh Rasulullah. Kita menghargai orang tua sebagai anak. Banyak juga anak yang tidak menghargai orang tua karena anak sudah merasa hebat, sudah bisa merasa nyari duit, sudah bisa merasa memberi orang tua. Tapi apa yang diberikan anak kepada orang tua, biarpun dia kaya, hartanya banyak, diberikan orang tua, semua tidak cukup untuk membalas budinya orang tua yang mengandung 9 bulan. Tidak cukup memberi kehidupan di alam kandungan, menuntun kehidupan di alam kandungan sampai dilahirkan ke dunia ini yang fana ini. Tidak cukup untuk membalas. Maka jangan sombong kepada orang tua. Rasul pun juga mengajarkan bagaimana bertawadu kepada orang tua. Rendah, kita ini rendah. Tanpa orang tua kita tidak ada. Maka disitulah diberi hukum sebagai anak yang soleh dan solehah. Ketika melawan orang tua ada hukumnya durhaka. Di situ yang harus kita tafakuri, kita renungkan, kita pikirkan bagaimana kita wasunatul Rasul, mencontoh sifat-sifat Rasul yang tawadu. Kita selalu merasakan satu sama yang lain. Di sini kita diajarkan di dalam sholat, serapatkan barisan, luruskan, rapatkan, supaya setan tidak masuk ke dalam celah-celah kamu berdiri di dalam sholatmu. Di dalam pandemi ini kita tidak boleh terlalu rapat karena ada virus di sini. Harus membuat jarak. Di sini harus kita tafakkur. Artinya yang tidak boleh renggang bukan jasad kita. Kalau memang ada pandemik, ada musibah, ada wabah, ya nggak apa-apa diberi jarak. Tapi jangan berjarak di dalam sholatmu. Karena dasarnya sholat akhimi, sholat al-dzikri. Ingat kepada Allah, jangan punya celah. Kalau di dalam akal pikiranmu tidak berzikir dan punya celah, tidak berzikir kepada Allah, maka di dalam akal pikiranmu muncul prasangka buruk, sifat buruk, pemikiran buruk. Itu adalah sifat-sifat syaitan. Itulah yang masuk di dalam sholatmu, masuk di dalam ingatanmu. Seharusnya sholat untuk ingat kepada Allah. Akhirnya kita tidak mampu ingat kepada Allah, mengingat dunia, mengingat apa yang kita pernah lihat. Disitulah setan membuat kita lalai dan ingat kepada Allah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian dirahmati dan diberkahi oleh Allah dengan keimanan, ketakwaan, diberkahi kesabaran, semoga diberkahi kasih sayang. Kita setiap langkah, setiap waktu diajarkan untuk membaca Bismillahirrahmanirrahim. Kita terapkan bacaan. Isinya bacaan itu adalah jangan hanya digunakan waktu mau makan, tapi bagaimana bacaan itu digunakan di dalam menghadapi kesulitan hidup ini, selalu dengan kasih dan sayangnya Allah. Di sini berarti diajarkan apa? Diajarkan kepedulian. Coba mampu tidak kita mengamalkan Bismillahirrahmanirrahim ketika kita melihat saudara kita dalam kesulitan,
melihat saudara kita lagi sakit, ingat apa tidak bacaannya? Kalau kita mau makan bismillahirrahmanirrahim mudah, tapi ketika kasih sayang Allah menulis Al-Quran diawali dengan bismillahirrahmanirrahim. Allah menciptakan alam semesta itu dengan kasih sayangnya. Coba, dengan kasih sayangnya semua makhluk diberi hak hidup, diberi makanan, diberi tempat, semua Allah ciptakan dengan kasih dan sayang. Manusia yang diberi Al-Quran, yang dituntut menjadi seorang khalifah itu adalah manusia, karena manusia sanggup menerima Al-Quran. Maka kita wajib untuk mengamalkan di dalam kehidupan nyata bahwa bismillahirrahmanirrahim itu sifatnya Allah yang penuh kasih kepada seluruh makhluk. Kalau kita mengimani Allah dan kita percaya kepada Rasulnya, maka kita harus mengamalkan apa yang diajarkannya. Mulailah dengan kasih dan sayang. Kalau kita menyayangi, tentu pasti ingin menjaga. Kalau kita menyayangi, tentu kita pasti melindungi. Kalau kita menyayangi, tentu kita pasti ingin bermanfaat yang kita sayangi, baik bermanfaat. Renungkan dan tafakur supaya itu menjadi keimanan, supaya itu menjadi amal ibadah kita di dalam kehidupan yang nyata, yang selalu kita mengamalkan bacaan bismillahirrahmanirrahim, dan itu menjadi nilai di dalam pribadi kita, di dalam akhlak kita, di dalam kehidupan sehari-hari. Itu tidak mudah tentu. Alhamdulillah kita sampai saat ini kita diberi sehat. Biarpun kenapa Allah memberi kita sakit. Di awal tadi saya sampaikan, Allah ingin menguji keimanan, ketakwaan kita kepada Allah. Apakah dengan diberi sakit kita akan menjauh kepada Allah? Apa kita ingin sembunyi dari Allah? Tidak. Kita sakit dan sehat tetap harus beriman kepada Allah. Itu yang harus kita jalankan. Allah berkehendak sakit kita dimanapun sakit. Allah berkehendak sehat apapun sarananya menjadi kesehatan kita. Jadi tetap kita harus istiqomah, berbenah diri setiap saat dan waktu. Yang dibenahi apa? Prasangka kita, perasaan kita, rasa was-was, rasa takut. Rasa was-was takut itu siapa? Setan yang membuat kita jauh dari iman, jauh dari Allah. Kita selalu diberi was-was. Setelah was-was kita diberi prasangka buruk satu sama yang lain, supaya silaturahmi tidak dibangun. Kita boleh menjaga jarak jasad kita, tapi jangan membuat jarak di dalam hati kita. Silaturahim itu tidak boleh putus. Jangan membuat jarak hati kita, jangan membuat jarak akal pikiran kita untuk selalu saling menyayangi, saling menolong, saling memperhatikan, saling mendoakan. Biarpun kita harus berjarak jasad kita, tapi hati, akal, pikiran jangan berjarak. Kalau kita berjarak di dalam akal pikiran, di dalam hati, di dalam jiwa rasa kita, muncul prasangka tidak baik kepada sesama. Apakah dengan membuat jarak muncul prasangka dengan akan selamat dari kehendak Allah, dari takdir Allah? Tidak mungkin. Kita ambil contoh orang yang terjaga, wali kota, gubernur, perdana menteri, dia terjaga jasmani, tapi Allah berkehendak sakit. Itu sudah dikehendaki oleh Allah. Yang paling penting itu adalah bagaimana Allah itu memberikan ridhonya, berkahnya untuk kesembuhan kita. Dari sakit kita bisa belajar. Belajar apa? Rasanya orang sakit itu seperti ini. Bagaimana saya bisa bersyukur kepada Allah? Rasa takut, rasa was-was, rasa sakit, rasa bingung. Bagaimana saya bisa bersyukur kepada Allah? Itu tidak mudah. Tidak mudah. Kalau kita waktu sakit muncul prasangka seperti itu, berarti iman kita lemah. Ya. Di waktu saya sakit tetap setiap harinya saya harus berbagi, saya harus memperhatikan.
saudara-saudaraku semua di dalam majelis zikir rahmatan lil alamin. Tiap hari saya masih, insya Allah saya masih bisa mendoakan saudara-saudaraku. Biarpun jasmani kita berjarak, tapi hati saya tidak pernah berjarak. Apapun yang jenengan prasangkakan, tapi tetap saya tidak pernah punya prasangka. Selalu saya doakan. Dan saya wujudkan bagaimana saya memperhatikan. Saya setiap hari saya telepon Bu Warsi, saya tanya satu persatu, siapa yang sakit, perkembangannya bagaimana, langkahnya saya berikan, langkahnya seperti ini. Saya nggak hiraukan, sakit saya nggak hiraukan. Waktu di Jakarta, saya rawat semua yang sakit. Saya sakitnya terakhir, karena nggak tidur selama 7 hari. Akhirnya saya sakit saya lemes. Kalau saya punya prasangka buruk, saya hindari, saya menjauh. Tapi apa mungkin itu saya lakukan? Tidak mungkin. Tapi saya yakin bahwa Allah berkehendak saya sakit atau tidak, Allah pasti punya rencana dan tujuan. Allah akan menambahi berkah buat saya. Tapi alhamdulillah, subhanallah, saya bersyukur Allah memberikan semua ini untuk saya lebih baik lagi, untuk saya lebih beristiqomah lagi, untuk membangun kesadaran dalam iman saya kepada Allah. Saya syukuri alhamdulillah. Mudah-mudahan di kesempatan yang bahagia ini, yang dimuliakan oleh Allah, kita semua mendapatkan ridho dan manfaat untuk lebih baik lagi, untuk lebih saling mengasihi, saling mendoakan, saling membantu. Biarpun kita harus menjaga jarak jasad kita, tapi jangan pernah membuat jarak di dalam hati kita, perasaan kita, akal pikiran kita. Dibuat jarak dengan prasangka yang tidak. Ini pesan saya, doa saya. Mudah-mudahan itu bisa menyadarkan kita, bisa membuat kita lebih baik, bisa membaca Bismillahirrahmanirrahim dengan baik dan benar sesuai dengan ayat itu untuk manfaat sesama. Mungkin saya akhiri sampai di sini. Sekali lagi, semua perkataan, sikap yang tidak baik itu milik saya, karena saya juga manusia biasa. Tentu banyak salah, banyak khilaf. Saya juga manusia yang banyak dosa. Mudah-mudahan semua kesalahan milik saya dimaafkan oleh Allah dan jenengan maafkan semua. Semua kebenaran dan kebaikan miliknya Allah SWT. Wajib kita janjikan petunjuk, wajib kita janjikan pedoman untuk kita lebih beriman dan bertakwa lagi kepada Allah SWT. Akhirul salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.